Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Apoteker Disti Anita Nugraheni, S.Pharm MSc. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan critical appraisal artikel yang berjudul Cost Effectiveness Analysis of Rivaroxaban compared to warfarin and aspirin for stroke prevention in atrial fibrillation in the Indonesian healthcare settings menggunakan Drummond checklist. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jenika Ati Hasnai Swahani dengan NIM 22613252. Untuk pernyataan 1.1 biaya dan efek, studi ini menilai biaya dan efek secara bersamaan dengan biaya dalam rupiah Indonesia dan efek dalam kali. Kemudian, pernyataan 1.2 perbandingan alternatif, penelitian ini melibatkan perbandingan beberapa alternatif yaitu rivaroxaban, warfarin, aspirin, dan tanpa terapi. Untuk pernyataan 1.3 sudut pandang analisis itu terdapat sudut pandang yang digunakan adalah perspektif payer, yaitu sistem asuransi kesehatan nasional Indonesia. Pertanyaan 2.1 deskripsi alternatif terdapat alternatif terapi dijelaskan secara komprehensif dan dimasukkan ke dalam model Markov. Pertanyaan 2.2 alternatif yang dihilangkan. Jadi artikel ini tidak menyebutkan secara eksplisit apakah ada alternatif penting yang dihilangkan. Pertanyaan 2.3 itu terdapat alternatif tanpa terapi. Studi ini mempertimbangkan do nothing alternatif sebagai pembanding. Pertanyaan 3.1 efektivitas berdasarkan RCT. Efektivitas terapi ditetapkan berdasarkan randomized control trial fase 3, itu terdapat. 3.2 overview studi klinis. Jadi terdapat efektivitas juga diperkuat melalui network meta-analisis dari beberapa studi klinis. 4.1 identifikasi biaya dan konsekuensi. Terdapat studi mengidentifikasi biaya dan konsekuensi utama seperti biaya obat, monitoring stroke perdarahan, infak miokard, dan kematian. 2. Cakupan sudut pandang itu terdapat analisis hanya mencakup perspektif payer sehingga tidak mencakup perspektif pasien atau masyarakat. Kemudian 5.1 pengukuran biaya dan konsekuensi terdapat biaya diukur dalam rupiah Indonesia dan efek klinis diukur dalam Quality Adjusted Life Year atau QALY sehingga menggunakan satuan yang sesuai. Baik, pertanyaan 6.1 sumber nilai terdapat sumber nilai biaya dan utilitas dijelaskan secara jelas dan berasal dari tarif asuransi nasional secara literatur. 6.4 metode penilaian itu terdapat penggunaan cost utility analysis dengan QALY sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian pertanyaan 7.1 penyesuaian waktu itu terdapat biaya dan outcome di masa depan didiskontokan sebesar 3% per tahun. Selanjutnya, pertanyaan 8.1 analisis inkremental itu terdapat studi melakukan analisis inkremental dengan menghitung incremental cost effectiveness ratio atau ICER. Kemudian 9.1 ketidakpastian itu terdapat studi memperhitungkan ketidakpastian dalam estimasi biaya dan outcome. Pertanyaan 9.2 analisis sensitivitas probabilistik itu terdapat ketidakpastian di analisis menggunakan probabilistic sensitivity analysis. Kemudian 10.2 perbandingan dengan studi lain itu terdapat hasil penelitian dibandingkan dengan studi dari negara lain. Kemudian yang terakhir itu ada 10.3 generalisasi hasil itu terdapat penulis membahas generalisasi hasil dalam konteks sistem kesehatan Indonesia. Baik, untuk kesimpulannya, jadi secara keseluruhan, artikel ini memenuhi sebagian besar kriteria Drummond checklist dan menunjukkan bahwa rivaroxaban merupakan alternatif yang cost efektif untuk pencegahan stroke pada pasien fibrilasi atrium di Indonesia. Terima kasih banyak atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.